Togo dan Rusia, dua dunia yang tampaknya sangat berbeda, namun keduanya berbagi satu benang merah yang menarik, keindahan yang lahir dari kontras dan kedalaman budaya. Dari hutan hujan Afrika hingga dataran bersalju Siberia, dari ritual kuno hingga teknologi mutakhir, keduanya menceritakan kisah-kisah yang membangkitkan rasa ingin tahu terdalam kita. Siapkah kamu untuk menjelajah? Togo, permata misterius dari Afrika Barat. Togo, dunia menakjubkan yang tersembunyi di balik ukurannya yang kecil. Togo adalah negara yang mudah diabaikan saat melihat peta Afrika karena ukurannya yang sederhana dan lokasinya yang terjepit di antara dua tetangga yang lebih besar, Ghana dan Benin. Tapi jangan menilai Togo hanya dari luas wilayahnya yang kurang dari 57.000 km persegi. Ukurannya yang kecil hanyalah kulit luar yang menyembunyikan dunia yang penuh warna. Sebuah tanah di mana alam liar, budaya adat yang beragam, dan misteri yang belum terungkap bersatu. Yang membuat Togo menonjol bukanlah gedung pencakar langit yang menjulang atau landmark terkenal di dunia, melainkan keasliannya, alam liarnya yang belum tersentuh, dan identitas budayanya yang kaya. Ini adalah tempat bukan hanya untuk melihat-lihat, tapi untuk benar-benar merasakan jiwa sebuah bangsa yang tetap utuh, tidak dibentuk oleh pariwisata massal atau penyeragaman industri. Togo adalah destinasi bagi mereka yang bersemangat menemukan hal-hal yang belum dikenal, bagi jiwa-jiwa yang merindukan keaslian dan perbedaan. Jika kamu pernah ingin menghilang dari radar tanpa benar-benar melepaskan Wi-Fi, mungkin sekarang saatnya menambahkan Togo ke daftar perjalananmu. Setuju? Alam Togo, Permadani Vertical Landscape. Secara geografis, Togo seperti potongan vertikal alam yang dipadatkan ke dalam satu negara ramping. Bepergian dari selatan ke utara terasa seperti membalik halaman-halaman buku cerita bumi. Setiap wilayah memiliki iklim, ekosistem, dan jiwanya sendiri. Di selatan, Togo berbatasan dengan Teluk Guinea, tempat pantai-pantai emas membentang di bawah matahari tropis. Ibu kotanya Lomé berada di sini sebagai pusat administratif sekaligus jendela menuju dunia modern, perpaduan hidup antara pengaruh barat dan tradisi Afrika. Meninggalkan kota, jantung negara ini diselimuti hutan hujan lebat, sebuah tanah yang subur dengan kehijauan, kicau burung, dan aroma tanah yang lembab. Alam di sini tetap liar, memberikan pesona magis yang tak terkendali. Komunitas penghuni hutan tampak menyatu dengan ekosistem, terhubung erat dengan tanah, air, dan ritual kuno. Semakin ke utara, medannya berubah. Dataran kering menjulang dengan tanah merah, angin kencang, dan jajaran pegunungan yang mengesankan, termasuk Gunung Meja, simbol ketahanan dan ketenangan. Di sini, lanskap menjadi berani dan dramatis, mencerminkan semangat masyarakat utara, tangguh, mandiri, dan penuh keteguhan. Mozaik budaya. Lebih dari 40 kelompok etnis dalam harmoni. Salah satu ciri paling unik dari Togo adalah komposisi etnisnya. Lebih dari 40 kelompok etnis tinggal di sini, masing-masing dengan bahasa, sistem kepercayaan, kebiasaan, dan cara hidup yang berbeda. Alih-alih menciptakan konflik, keberagaman ini berpadu menjadi simfoni yang bersemangat. Setiap kelompok adalah nada musik, irama khas dalam harmoni besar yang disebut Togo. Orang Ewe di selatan terkenal karena menenun kain kente yang cerah, simbol kebanggaan dan kekuasaan. Di utara, orang Kabye mengadakan ritual inisiasi yang ditandai oleh ketahanan fisik, ritual kedewasaan yang membentuk anak laki-laki menjadi pria. Kepercayaan spiritual juga memainkan peran mendalam dalam membentuk kehidupan sehari-hari. Di Togo, Kristen, Islam, dan kepercayaan asli tidak saling meniadakan. Mereka hidup berdampingan seperti aliran sungai yang sejajar, sesekali menyatu dalam festival atau upacara bersama. Desa-desa di mana altar leluhur berdiri di samping salib merupakan bukti mencolok dari toleransi dan keluasan beragama. Budaya Togo tidak hanya tinggal di masa lalu, ia berkembang. Generasi muda saat ini tidak meninggalkan tradisi, mereka membayangkannya kembali. Dari perancang busana yang memamerkan pola adat di panggung Eropa, hingga musisi yang memadukan drum tradisional dengan irama elektronik,
Togo sedang menulis bab baru di mana masa lalu dan masa kini hidup berdampingan dalam saling menghormati. Poligami, pernikahan sebagai status dan tanggung jawab. Di Togo, poligami bukan sekadar peninggalan tradisi. Ia diakui secara hukum dan masih memainkan peran penting dalam kehidupan modern, terutama di daerah pedesaan. Berbeda dengan pandangan barat tentang pernikahan, yang sering didefinisikan sebagai ikatan antara dua individu, poligami di Togo melambangkan kemampuan seorang pria untuk mencukupi kedudukannya dan pengaruhnya di dalam masyarakat. Memiliki beberapa istri bukan hanya soal preferensi pribadi atau pilihan romantis. Itu mewakili tanggung jawab besar, komitmen untuk mendukung, melindungi, dan menjamin kestabilan bagi keluarga besar. Dalam masyarakat Togo, ini adalah cara bagi seorang pria untuk membuktikan bahwa ia dapat menjadi pilar sejati, bukan hanya bagi satu rumah tangga, tapi bagi komunitas lintas generasi. Mengejutkannya, hubungan antar istri seringkali tidak setegang yang dibayangkan orang luar. Dalam banyak kasus, mereka hidup harmonis, saling mendukung dalam pekerjaan rumah, pengasuhan anak, dan pendampingan emosional. Para istri menjalankan peran dalam struktur yang jelas. Mereka yang datang lebih dulu biasanya memiliki senioritas, bukan secara mendominasi, tapi sebagai sosok penuntun yang membimbing dan berbagi. Dengan demikian, poligami di Togo adalah perwujudan tradisi sekaligus cerminan model masyarakat yang tetap menjunjung kehidupan komunal dan keterhubungan keluarga melampaui batas individu. Tradisi dan persatuan, inti dari masyarakat Togo. Jika seseorang ingin menunjukkan nilai inti yang mendefinisikan budaya Togo, maka itu adalah semangat kebersamaan, prinsip yang teranyam dalam kehidupan sehari-hari maupun ritual suci. Dalam masyarakat Togo, individu tidak hidup sendiri-sendiri, tetapi terhubung erat dengan keluarga, klan, dan desa. Segalanya dilakukan secara kolektif, dari membangun rumah dan memanen hasil panen, hingga merayakan festival dan mengadakan pemakaman. Upacara tradisional bukan sekadar formalitas agama atau budaya, mereka berfungsi sebagai jembatan sosial, di mana komunitas berkumpul, memperkuat ikatan, dan menegaskan kembali peran setiap orang dalam kelompok. Dari pernikahan dan ritual kedewasaan hingga upacara pemberian nama dan pemakaman, setiap acara membawa makna sosial yang mendalam. Salah satu contoh mencolok adalah ritual kedewasaan Kabye yang menampilkan tantangan gulat Evale, di mana para pemuda harus bertarung langsung di depan masyarakat. Di tengah irama drum tradisional dan sorakan penonton, pertarungan ini bukan hanya ajang kekuatan, tapi juga pernyataan kehormatan dan kedewasaan. Mereka yang berhasil diakui sebagai orang dewasa, layak ikut serta dalam pengambilan keputusan penting di desa. Meski Togo terus berkembang mengikuti zaman, ritual dan nilai kebersamaan ini tetap menjadi pilar yang kokoh, menjaga ikatan antar manusia, serta antara manusia dan akar budaya mereka. Orang dan kuliner, jiwa sebuah bangsa dalam setiap gigitan dan senyuman. Jika ada satu hal yang paling membekas setelah meninggalkan Togo, mungkin bukan pemandangannya atau arsitekturnya, melainkan senyuman tulus dari rakyatnya. Orang Togo mengadopsi cara hidup yang lebih lambat dan penuh kesadaran. Mereka tidak terburu-buru mengikuti irama globalisasi, melainkan memilih untuk tetap dekat dengan alam dan komunitas. Dalam mata mereka, dalam gerakan mereka, bahkan orang asing pun bisa merasakan keramahan hangat yang tidak mencolok. Seolah kamu bukan turis, melainkan kerabat lama yang kembali pulang. Semangat ini juga terasa dalam makanan mereka. Masakan Togo mungkin tidak rumit dalam tampilan, tapi kaya akan identitas dan emosi. Hidangan tradisional seperti fufu, tumbukan halus dari singkong atau ubi, lebih dari sekadar makanan. Ini adalah simbol kebersamaan. Menyiapkan dan menyantap fufu bersama dengan tangan dari satu mangkuk besar adalah ritual yang mengikat antar generasi. Hidangan khas lokal lainnya seperti saus kacang tanah yang lembut, ikan kering gurih, dan adonan jagung padat bernama akume menunjukkan kecerdikan dalam mengubah bahan-bahan sederhana menjadi cita rasa yang disayang. Makan di Togo bukan sekadar soal kenyang, ini soal koneksi antara sesama manusia dan antara manusia dengan tanah yang menopang hidup mereka.
Siap berbagi semangkuk fufu dengan orang asing yang akan memperlakukanmu seperti keluarga, asal jangan makan lebih cepat dari nenek, ya. Wisata di Togo, ketika alam yang belum tersentuh menjadi ajaib. Togo tidak mengikuti standar pariwisata modern pada umumnya. Tidak ada resor mewah atau pusat perbelanjaan yang ramai. Namun justru itulah yang membuatnya menjadi destinasi sempurna bagi mereka yang ingin melarikan diri dari dunia dan menemukan kembali keindahan mentah serta misteri yang belum tersentuh peradaban. Perjalanan biasanya dimulai di ibu kota pesisir Lome, sebuah kota yang dilukis dengan kontras antara kehidupan modern dan ritual kuno. Pasar Fudu di sini adalah pengalaman yang tak boleh dilewatkan. Tempat orang menjumpai beragam objek spiritual, tengkorak hewan, jimat Fudu, ramuan obat, bukan dipajang untuk mengejutkan, melainkan berakar dalam keyakinan akan hubungan antara manusia dan dunia tak kasat mata. Dari Lome, para pelancong dapat menuju Palime, wilayah yang dipenuhi keajaiban alam, termasuk air terjun yang mengalir deras, hutan hujan yang rimbun, dan desa-desa indah yang terletak di kaki pegunungan. Kawasan ini tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga kaya akan warisan seni, dengan ukiran kayu rumit dan kerajinan tradisional, memainkan peran penting dalam kehidupan lokal. Lebih jauh ke utara terletak Kouta Maku, tanah leluhur suku Batam Mariba, yang dikenal dengan salah satu gaya arsitektur paling luar biasa di Afrika. Rumah menara tanah liat tinggi yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sekaligus ruang ritual suci. Situs warisan dunia UNESCO ini diakui bukan hanya karena keunikan visualnya, tetapi juga karena mewujudkan cara hidup berkelanjutan, di mana arsitektur selaras dengan lingkungan dan tradisi spiritual. Togo bukan untuk mereka yang mengejar foto-foto cepat, tapi bagi pelancong yang bersedia melambat, membuka hati, dan menyelami sudut-sudut tersembunyi dari alam dan budaya, Togo akan menampakkan dirinya sebagai permata mentah, misterius, murni, dan benar-benar layak untuk dihargai. Rusia, alam yang megah dan jiwa yang dalam. Geografi dan alam, tempat bumi bertemu cakrawala. Hanya sedikit negara yang mengharuskanmu menyesuaikan jam sebanyak 11 kali saat bepergian dari timur ke barat. Tapi Rusia begitu, karena ia bukan sekadar negara, melainkan benua luas yang diselimuti keindahan alam yang luar biasa. Meliputi hampir 1/9 permukaan daratan bumi, Rusia adalah bukti hidup dari kemegahan alam, di mana manusia bukan penakluk, melainkan pengamat sunyi yang tunduk dengan penuh hormat. Dari Danau Baikal, yang dianggap sebagai danau air tawar, terdalam dan terjernih di dunia, hingga semenanjung Kamchatka yang menyala dengan puluhan gunung berapi aktif, lanskap Rusia membuat takjub siapapun yang menyaksikannya. Di sini, beruang liar berkeliaran bebas di sepanjang sungai yang kaya salmon, hutan pinus membentang tanpa ujung, dan salju turun begitu tebal hingga terasa seolah waktu berhenti. Alam di Rusia tidak menggoda, ia menantang. Ia bukan lembut, melainkan garang dan murni. Dan mungkin karena itu, ia menuntut rasa hormat yang mendalam, hampir suci, seperti berdiri di hadapan Dewa Purba. Jadi katakan, beranikah kamu berfoto selfie dengan gunung berapi atau bermain petak umpet dengan beruang di Siberia? Bocoran, beruangnya selalu menang. Kota-kota, tempat sejarah dan seni bernaung bersama. Di bawah salju putih yang menyelimuti lengkungan dan kubah kuno, kota-kota besar Rusia bukan sekadar pusat administratif, mereka adalah museum hidup budaya. Moskow, jantung kekuasaan negara, adalah tempat masa lalu dan masa kini bertemu di setiap bata merah lapangan merah, di kubah bawang berwarna-warni Katedral Saint Basil, dan dalam kemegahan Kremlin, bukan hanya pusat kekuasaan politik, tapi juga simbol seni dan iman berusia berabad-abad. Sebaliknya, Saint Petersburg bagaikan simfoni romantis dari cahaya dan air. Sering dijuluki Venesia dari utara, kota ini berkilau dengan kanal-kanal yang berliku, jembatan bersejarah, dan arsitektur Eropa yang agung. Selama White Nights, saat matahari enggan benar-benar tenggelam, semuanya menjadi surrealis. Waktu seakan terhenti, dan balet, simfoni, serta lukisan menyatu dalam udara yang kamu hirup. Rusia tidak hanya membangun kota untuk ditinggali,
Ia membangunnya untuk direnungkan, untuk menceritakan kisah, untuk merekam detak jantung sejarah melalui batu, kanvas, dan lagu. Jiwa Rusia melampaui kata dan logika. Orang Rusia sering digambarkan pendiam, tertutup, bahkan sedikit dingin. Tapi itu hanya lapisan luar, yang hanya bisa dikupas oleh mereka yang sabar. Ketika senyum akhirnya muncul, meski jarang, ia membawa kehangatan yang terasa hampir suci. Bukan keramahan ceria dari basa-basi, tapi ekspresi murni dari kepercayaan dan ketulusan hati. Jiwa Rusia tak bisa dipahami dengan logika, karena terlalu kompleks, terlalu berlapis, terlalu kontradiktif. Ia adalah tempat di mana emosi bergulat dengan cita-cita, di mana penyair mengubah kesedihan menjadi harta, dan di mana vodka dituangkan bukan sekadar untuk mabuk, melainkan untuk menjalin ikatan. Rusia tidak terbuka seperti pintu, ia mengembang seperti labirin emosi, yang hanya bisa dimasuki dengan intuisi dan hati. Kamu tidak memahami Rusia, kamu merasakannya. Kamu menyentuh setiap momen yang cepat berlalu. Kamu mendengarkan keheningan di antara momen itu, dan membiarkan dirimu terbawa seperti pelancong yang hanyut ke negeri legenda. Siapkah kamu tersesat dalam labirin emosi terindah yang pernah kamu masuki? Bawalah buku catatan dan mungkin satu tegukan vodka. Perempuan Rusia, anggun, tradisional, dan kekuatan dari dalam. Di lanskap Rusia yang luas, dingin, dan agung, perempuan bukan sekadar sosok latar. Mereka adalah benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, simbol hidup dari ketahanan dan identitas budaya. Keindahan perempuan Rusia tidak terletak pada pertunjukan, melainkan pada kedalaman sunyi mereka dan kemampuan mereka untuk menjaga nilai-nilai yang tak terucap. Kamu bisa menemukannya dalam berbagai wujud. Seorang perempuan muda anggun berjalan di Nevsky Prospect dengan kerudung sutra tradisional. Seorang balerina berdiri sendiri di bawah sorot lampu panggung Bolshoi. Atau seorang ibu menjaga tungku rumah kayu di tengah dinginnya Siberia. Apapun latarnya, mereka memancarkan kecantikan yang berakar pada penguasaan diri dan keteguhan. Bukan nyaring, tapi tak terbantahkan. Perempuan Rusia menjelmakan cinta pada seni dan semangat pengorbanan. Namun mereka tidak pernah kehilangan jati diri dalam pusaran dunia modern. Mereka membesarkan anak-anak dengan puisi Pushkin, menjalankan bisnis, meneliti sains, dan mengajar di akademi seni bergengsi. Dalam diri mereka menyatu tradisi dan kemajuan, kedalaman emosional dan tekad baja. Mereka tidak mencari pengakuan lewat kata-kata, tapi melalui tindakan. Melalui cara hidup mereka, cara mereka mencinta dan melindungi, dan cara mereka meninggalkan jejak, bahkan dalam hal-hal kecil. Dengan cara inilah, perempuan Rusia bukan hanya simbol kecantikan, tapi jiwa Rusia itu sendiri. Rusia modern, tradisi yang mendorong inovasi. Rusia tidak melayang tanpa arah dalam kejayaan masa lalunya. Meskipun nama-nama seperti Tolstoy dan Tchaikovsky masih dihormati, negara ini juga tengah menulis bab-bab baru dalam bidang sains, seni kontemporer, dan teknologi canggih. Yang membuat Rusia benar-benar unik adalah kemampuannya untuk berakar pada budaya yang dalam sambil berani melangkah menuju masa depan yang dibentuk oleh kreativitas. Di kota-kota besar seperti Moskow dan Saint Petersburg. Gedung pencakar langit dari baja dan kaca menjulang di samping katedral yang berusia ratusan tahun. Modernitas tidak menghapus sejarah, ia melengkapi dan berdialog dengannya. Pusat AI, Laboratorium Nanoteknologi, dan Institut Medis Mutakhir tidak hanya membuat Rusia tetap relevan secara global, mereka mencerminkan semangat intelektual yang kuat, yang tak terpisahkan dari warisan budaya. Seorang seniman muda mungkin menggunakan blockchain untuk melindungi lukisan NFT yang terinspirasi dari lagu-lagu rakyat Altai. Seorang arsitek Rusia mungkin merancang modul ruang angkasa futuristik yang memadukan pola karpet Kaukasus, yang baru tidak menggantikan yang lama. Ia tumbuh darinya, mengubah kedalaman budaya menjadi ekspresi yang bermakna. Di Rusia modern, sains dan seni berjalan beriringan, membangun masyarakat yang pragmatis sekaligus puitis. Robot membantu dalam operasi bedah, tapi mereka juga mungkin menari balet dalam pameran teknologi. Inilah Rusia masa kini,
terus berkembang, namun selalu membawa kenangan 1000 tahun. Masakan Rusia, tempat setiap hidangan menghubungkan jiwa. Masakan Rusia mungkin tidak menampilkan keanggunan haute cuisine Prancis atau presisi teknis makanan Jepang, tapi ia menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki tradisi kuliner lain. Kehangatan keluarga, kesederhanaan jiwa, dan koneksi lintas generasi yang mendalam. Makanan Rusia tidak pernah hanya soal mengisi perut. Ini adalah waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Percakapan dari hati ke hati, dan menghidupkan kembali kenangan melalui setiap hidangan. Borscht, sup bit merah pekat, dimasak perlahan dalam panci besar, dibumbui bukan hanya dengan bahan, tapi juga dengan perhatian. Ini adalah hidangan musim dingin, hidangan ibu, hidangan nenek, kehangatan yang mengalir dari tenggorokan ke hati. Pelmeni, pangsit daging kecil, dibuat dengan tangan, satu persatu. Di malam musim dingin, keluarga menguleni adonan bersama, melipat pangsit, dan berbincang. Setiap pelmeni menjadi benang tak terlihat yang mengikat generasi. Ia tidak hanya mengisi perut, ia memenuhi rumah dengan kedekatan. Lalu ada blini, kue tipis seperti cahaya musim semi, melambangkan pembaruan. Selama Minggu Maslenitsa, blini dibuat dengan berbagai isian, disajikan dengan madu, krim asam, atau kaviar merah. Bukan sekadar untuk rasa, tapi untuk merayakan hidup, cahaya, dan semangat Rusia yang tak tergoyahkan. Orang Rusia tidak makan dengan tergesa-gesa. Mereka mengangkat gelas vodka dengan perlahan, menceritakan kisah lama, menyanyikan lagu rakyat, dan berbagi pandangan diam di antara uap yang naik dari hidangan hangat. Dalam momen-momen ini, meja makan menjadi tempat penyembuhan, pemahaman, dan cinta yang tak terucap. Kontras yang harmonis ketika ketegangan menjadi ciri budaya. Togo dan Rusia, dua negara di ujung berlawanan dari geografi, sejarah, dan skala, mungkin tampak tidak memiliki kesamaan. Tapi jika seseorang berhenti cukup lama untuk melihat lebih dalam, muncul satu kesamaan yang mencolok. Keduanya mengekspresikan keindahan melalui kontras yang tampaknya mustahil untuk dipadukan. Togo adalah negara kecil di mana alam liar dan belum tersentuh masih mendominasi sebagian besar lanskapnya. Namun dalam latar yang mentah ini, tradisi dijaga dengan bangga dan unsur-unsur modern mulai bermekaran, bukan untuk menggantikan yang lama, tapi untuk menyatu dengannya. Keberadaan bersama antara ritual kedewasaan kuno dan pusat kejuruan baru, antara rumah tanah liat dan ruang kelas digital, menunjukkan Togo yang berkembang bukan meski berakar, tapi justru karena akarnya. Sebaliknya, Rusia adalah tanah dengan skala yang luar biasa dan kekuatan sejarah yang besar. Tapi di balik kemegahan ini tersembunyi lamunan yang dalam, kadang melankolis, kadang hening. Kamu mungkin keluar dari stasiun metro Moskow yang dirancang seperti istana dan menemukan seorang kakek memberi makan burung merpati dengan tenang di tengah salju. Dan kedua pemandangan itu sama-sama dan sepenuhnya Rusia. Di sini yang lama tidak memudar oleh banjir teknologi, ia hidup berdampingan, menciptakan keseimbangan yang langka. Togo dan Rusia, dua dunia yang berjauhan, menjadi bukti bahwa harmoni tidak datang dari memilih satu sisi, melainkan dari kemampuan membiarkan banyak identitas hidup berdampingan dan saling menerangi. Kontras mana yang lebih berbicara kepadamu? Kedalaman sunyi Rusia atau jiwa liar Togo? Manusia, jiwa bangsa dalam setiap senyuman dan tatapan. Dalam setiap perjalanan, lanskaplah yang membuatmu berhenti, tapi manusialah yang membuatmu tinggal atau kembali. Togo dan Rusia, dengan identitasnya masing-masing, meninggalkan kesan abadi bukan hanya melalui budaya atau geografisnya, tapi melalui individu yang kamu temui, bahkan hanya sebentar. Di Togo, mungkin itu adalah perempuan yang membawa air dari sungai desa, tersenyum ramah meski hidup penuh tantangan. Atau anak-anak yang mendayung di sungai dengan rakit bambu, seolah itu hal paling alami di dunia. Atau tetua desa yang menceritakan legenda leluhur selama festival musim kering. Orang-orang ini, dengan ritme hidup yang sederhana dan keramahan tanpa kata, membuat Togo terasa lebih seperti rumah terbuka daripada tujuan wisata. Di Rusia, orang-orang membentuk dunia dengan kedalaman. Mereka mungkin jarang tersenyum,
Tapi saat mereka melakukannya, saat mereka menjabat tanganmu, membagikan cerita, atau mengundangmu ke meja makan mereka, momen itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Orang Rusia hidup dari dalam keluar, dengan emosi yang lambat dan stabil seperti musim dingin mereka yang panjang, yang selalu diakhiri dengan musim semi penuh cahaya. Tanpa memandang bangsa, ras, atau agama, manusialah jembatan sejati antar budaya. Mereka tidak mewakili pemerintahan atau sejarah resmi. Mereka adalah suara paling jujur dari sebuah negara. Mereka adalah jiwa. Tanpa mereka, semua keindahan hanya akan menjadi gambar yang diam. Kuliner sebagai budaya, ketika rasa menjadi cerita. Kuliner adalah bahasa yang tak butuh terjemahan. Dari manapun asalmu, cukup duduk dan berbagi hidangan lokal, dan kamu sudah melangkah ke dunia emosional dari sebuah budaya. Togo dan Rusia, meskipun berbeda dalam bahan, iklim, dan kebiasaan memasak, berbagi filosofi mendalam. Makanan adalah tempat kenangan, emosi, dan identitas hidup. Di Togo, setiap hidangan adalah keseimbangan antara darat dan laut, antara tangan terampil perempuan dan panas matahari Afrika Barat. Fufu tumbuk tangan, lembut, kenyal, sangat tradisional, merupakan hidangan wajib saat berkumpul keluarga. Saus kacang, ikan kering harum, dan akume jagung padat semuanya terbuat dari bahan sederhana, namun mencerminkan cara hidup. Sederhana, akrab, dan sangat terhubung. Di Rusia makan adalah ritual yang tenang. Borscht, sup bit merah pekat, selalu dibuat gaya nenek. Setiap versi sedikit berbeda, tapi selalu penuh perhatian. Pelmeni dibentuk bersama. Setiap pangsit adalah simbol ikatan lintas generasi. Blini, tipis dan hangat seperti cahaya musim semi, disantap saat Minggu Maslenitsa untuk menyambut musim semi dan mengucapkan selamat tinggal pada musim dingin. Hidangan Rusia adalah campuran perasaan, tradisi, dan seni kehidupan sehari-hari. Dari makan malam keluarga hingga pesta meriah, makanan menjadi warisan budaya hidup. Tempat di mana orang bisa menyentuh kedalaman identitas lewat rasa. Ini bukan hanya soal makan, ini soal memahami, terhubung, dan mengalami suatu bangsa dengan semua indera. Togo dan Rusia, dua dunia yang sangat berbeda, namun keduanya menjaga jiwa bangsa mereka melalui manusia, kuliner, dan kedalaman budaya. Baik kamu tertarik pada keindahan liar Togo maupun pesona misterius Rusia, setiap perjalanan menawarkan sudut pandang baru tentang dunia. Jadi, dari mana kamu ingin memulai petualanganmu? Bagikan pendapatmu dengan kami.